Sorry, saya ulang ya. Jadi porositasnya adalah perbandingan dari volume pori dengan volume bulk ya. Di mana volume pori ini adalah selisih dari volume bulk dikurangi dengan volume grain atau volume dari si butirannya ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi besarnya porositas ya. Yang pertama itu adalah sementasi batuannya, lalu kompaksi batuannya, sortasinya, grain size-nya ya, metode packingnya, kontribusinya, dan uh, kontribusi dari si porositas sekunder ya. Gitu ya. Lanjut ya. Nah ini adalah masih di porositas ya. Jadi porositas reservoir lapangan panas bumi dihitung dengan mempertimbangkan tiga bentuk porositas ya. Yang pertama porositas fracture ya, kedua metrik batuan, dan ketiga porositas bidang fault ya. Untuk porositas fracture nih ya, atau ini ya, porositas F didefinisikan sebagai perbandingan dari volume fracture yang kurang teratur dengan volume total batuan yang mengalami rekah ya. Lalu yang kedua porositas metrik batuan ya, atau porositas M didefinisikan sebagai perbandingan dari volume antar butir dari matriks batuan dengan volume bulk matriks batuan yang tidak termasuk rekahan. Yang ketiga porositas bidang fault atau porositas FP ya, didefinisikan sebagai perbandingan dari volume bidang fault yang terbuka dengan volume bidang fault totalnya ya, so, volume total dari si bidang faultnya. Nah berdasarkan sifatnya juga ya, porositasnya sebenarnya terbagi dua juga, ada porositas efektif dan porositas absolut ya, dimana porositas efektifnya adalah porositas yang saling berhubungan ya, sedangkan porositas absolut adalah porositas total mungkin ya, gabungan dari si porositas yang berhubungan dengan porositas yang tidak berhubungan gitu ya. Biasanya yang digunakan adalah porositas efektif ya, karena hanya di porositas efektif dia bisa mengalir ya. Nah pada umumnya porositas ini rata-ratanya pada sistem media berpori nilainya antara 5% sampai 30%. Namun kalau untuk di porositas sekunder ya, ada kontribusi dari rekahan, bisa lebih nilainya dari 30%. Oke, next. Nah ini adalah gambaran besaran nilai porositas berdasarkan metode packing ya. Nanti saya jelaskan di GMB saja lah ya, kita skip aja. Jadi untuk yang kubik ya, dengan metode packing kubik dia memiliki porositas sebesar 47,6%. Ini adalah nilai porositas primer yang paling besar ya, dengan metode packing berupa kubik ya. Apabila butirannya tersusun seperti ini maka mencapai porositas sebesar 47,6. Tapi kalau metode yang seperti ini ya, dimana rhombohedral dengan porositasnya sebesar 25,7 kalau nggak salah ya, 25,96% ya. Kita lanjut ya. Wettability adalah derajat kebersihan ya, atau sifat dari batuan yang menyatakan mudah tidaknya permukaan batuan dibasahi oleh fluida ya. Nah ini pada reservoir panas bumi yaitu uap dan air, di mana air akan cenderung melekat pada permukaan batuan ya, sedangkan uap berada di atas dari si fase cair, sehingga si uap ini tidak memiliki gaya tarik menarik dengan batuan reservoirnya, sehingga akan lebih mudah mengalir ya. Kita lanjut. Untuk tekanan kapiler ya. Jadi tekanan kapiler ini didefinisikan sebagai perbedaan tekanan permukaan yang ada di permukaan dua fluida yang tidak saling campur ya. Baik bisa itu cairan dengan cairan ataupun cairan dengan gas ataupun uap ya. Sebagai akibat terjadinya pertemuan antara permukaan yang memisahkan kedua fluida tersebut. Nah ini adalah rumus untuk mencari nilai si
tekanan kapiler ya. PC sama dengan PS ini adalah steamnya ya, pressure pada steam dikurangi pressure pada water ya, atau rumusnya ini density steam dikurangi densitas water dikalikan gravity dikalikan H kan kolom fluidanya ya. Lanjut. Oke. Ini untuk definisi dari saturasi ya. Saturasi merupakan fraksi fluida yang menempati pori-pori batuan reservoir ya. Jadi rumusnya ini ya. Ini untuk saturasi liquid ya. Density steam dikalikan HS dikurangi H ya. Di mana HS ini adalah entalpi uapnya atau steam ya. H ini adalah entalpi campuran dibagi densitas water dikalikan H entalpi campuran dikurangi entalpi air ya dikali density steam kali density HS atau entalpi uap dikurangi entalpi campuran ya. Ini untuk mencari nilai SL ya. Lalu untuk mencari nilai SV saturasi vapor ya sama dengan 1 dikurangi saturasi liquid, atau rumusnya bisa juga menggunakan rumus ini ya. Saturasi vapor sama dengan volume dari uap dikalikan dibagi dengan volume pori dikali 100%, atau rumus SL volume air ya dibagi dengan volume pori dikalikan 100%. Kalau kita tahu sih volume air dan volume uapnya ya. Tapi kalau tidak diketahui volume airnya, maka yang harus diketahui adalah sifat fluidanya dan entalpi dari si uap dan si airnya ya. Dan campurannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk permeability. Permeability ini adalah didefinisikan sebagai bilangan yang menunjukkan kemampuan batuan untuk mengalirkan atau meloloskan fluida pada media pori. Jadi definisi kuantitatif pertama kali dikembangkan oleh Henry Darcy ya tahun 1956 dalam bentuk slide berikut. V sama dengan K dibagi mu ya dikalikan dp per dx, dimana kurang dp per dx, dimana dp per dx ini adalah nilainya absolut, jadi minusnya ini tidak akan berpengaruh. Oke. Ini minusnya ini menunjukkan arah aliran sebenarnya, dimana V ini adalah kecepatan aliran dan satuannya ini adalah cm per second. Mu ini adalah viscosity fluida yang mengalir ya, satuannya centipoise. dp per dx ini adalah gradient tekanan ya. Satuan ATM per cm, K ini adalah permeability medianya ya, satuannya Darcy. Oke, ini untuk aliran untuk permeability di aliran linear ya. Lebih di migas mungkin ya. Oke, kita skip dulu. Nah ini ya. Jadi ada 3 jenis dari nilai permeabilitas ya. Yang pertama permeabilitas absolut ya. Yang kedua permeabilitas efektif, dan yang ketiga permeabilitas relatif. Nah, absolut ini yang mengalir hanya satu fluida, efektif nih mengalir di batuan lebih dari satu fluida, relatif adalah perbandingan dari si permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut. Lalu yang terakhir adalah kompresibilitas batuan ya. Kompresibilitas batuan ini didefinisikan sebagai perubahan volume akibat perubahan tekanan ya, di mana batuan yang berada pada kedalaman tertentu akan mengalami dua macam tekanan, yaitu tekanan dalam atau internal stress dan tekanan luar atau external stress ya. Oke, ini untuk sifat fisik batuan cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan tentang sifat fisik fluida reservoir panas bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.